Halo teman-teman, video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menceritakan asal mula suara burung tekukur. Oke, mari kita mulai ceritanya. Konon, tekukur termasuk burung yang berperilaku boros. Setiap hari pekerjaannya hanya terbang ke sana kemari sekehendak hatinya. Ia juga termasuk burung yang tidak memikirkan masa depannya. Jika punya makanan, banyak ataupun sedikit langsung dihabiskan pada saat itu juga. Ia tidak pernah berpikir untuk menyimpan sedikit pun makanan tersebut. Di dalam sarangnya tak tertinggal makanan apapun. Berbeda dengan tekukur, betet adalah burung yang sangat memikirkan masa depannya. Jika punya makanan, ia sisihkan sebagian. Di dalam sarangnya banyak tersimpan makanan seperti jagung, padi, dan petai. Pada suatu waktu, datanglah musim peceklik. Untuk menghadapi musim itu, Betet dan keluarganya tenang-tenang saja. Sementara itu, Tekukur merasa sangat kesusahan. Mereka terbang ke timur, tak ada makanan. Begitu pula saat mereka terbang ke barat, tak mendapatkan apapun. Kedua Tekukur, suami istri itu masih memiliki harapan, lalu terbang ke utara. Tapi ternyata hanya kegersangan yang mereka temui. Mereka terbang lagi ke selatan, sama saja, tak menemukan apapun. Mereka hanya mendapatkan kekecewaan dan kelelahan. "Kamu si boros," kata suaminya. "Kamu sendiri? Jangan ingin menang sendiri," istrinya menjawab ketus. Setiap hari suami istri Tekukur itu bertengkar. Tidak ada keceriaan di wajah mereka. Puter, saudara Tekukur, datang berkunjung. Ketika melihat kesusahan saudaranya, Puter merasa kasihan. Ia berusaha membantu saudaranya mencari jalan keluar. Puter mengatakan, "Saudaraku, coba kamu minta tolong kepada Betet. Pinjamlah padi. Nanti dibayar kembali waktu musim panen." Tekukur menjawab, "Terima kasih, Puter. Aku dan istriku akan mencoba meminta pertolongan Betet. Mudah-mudahan ia punya rasa kasihan." Siang itu, udara sangat panas. Suami istri Tekukur lemas karena sudah beberapa hari tidak makan. Terpaksa mereka harus mengepakkan sayapnya. Padahal sarang Betet cukup jauh. Tekukur mengatakan, "Betet yang baik, keluargaku, mohon kebaikanmu. Kami minta pertolongan." Betet menjawab, "Hmm, aku tak punya apa-apa." Tekukur mengatakan lagi, "Aku mau pinjam padi untuk makan anakku yang sedang sakit." Betet menjawab, "Padiku tinggal sedikit." Tekukur mengatakan lagi, "Tolonglah." Lalu Betet menjawab lagi, "Ya, boleh. Namun ada syaratnya." Kemudian Tekukur menanyakan lagi, "Apa syaratnya?" Lalu Betet menjawab, "Bawa satu anakmu ke sini. Aku perlu untuk menemani anak-anakku dan merapikan rumahku selagi aku pergi." Lalu Tekukur menjawab, "Anakku sakit semua." Kemudian Betet mengatakan, "Kalian perlu padi atau tidak?" Lalu Tekukur menjawab, "Ya, sangat perlu. Tetapi tiba-tiba
Betet memutuskan omongan tekukur dan menjawab, "Terserah," kan. Kemudian tekukur kembali ke sarangnya. Suami istri tekukur itu berunding. Dengan berat hati, mereka memilih anaknya yang sulung untuk dijadikan teman anak-anak Betet. Pada saat tekukur menerima 5 untai padi, air mata mereka mengucur deras. Mereka sebenarnya tidak tega anaknya menjadi pembantu dan harus tinggal di sarang Betet. Dalam perjalanan pulang, suami istri tekukur itu terbang dengan pelan, tanpa daya. Jika saja kedua burung itu tidak ingat anaknya yang lain, mereka malas terbang kembali ke sarangnya. Beberapa hari, keluarga tekukur itu dapat bertahan hidup. Sehari mereka sekeluarga memakan 1 untai padi. Pada hari ke-6, padi pinjaman dari keluarga Betet sudah habis. Mereka kembali bermasalah dan hanya bisa merenung nasibnya. Suami istri tekukur sangat sedih dan teringat akan penukaran padi yang tidak seimbang. Mereka teringat anaknya yang tinggal di rumah keluarga Betet. Mereka teringat pula pada musim panen yang telah berlalu. Masa panen pun datangnya masih lama lagi. Suami istri tekukur itu menyesal seumur hidup. Mereka menyesal tidak meniru kebiasaan keluarga Betet untuk menyimpan sebagian makanannya. Mereka terbang diam-diam tanpa tujuan yang jelas. Air mata mereka deras mengucur. Sambil menangis, tekukur betina mengeluarkan kata penyesalannya. "Kaduhung, kaduhung, kaduhung." Tekukur jantan menyambut perkataan istrinya. "Kaduhung, kaduhung, kaduhung. Aduh, aduh." Sementara itu, manusia mendengar bunyi tekukur betina kaduhung menjadi tekukur. Sedangkan bunyi tekukur jantan kaduhung aduh aduh menjadi tekukur guk guk. Nah, teman-teman, itulah asal mula suara burung tekukur yang sudah kami ceritakan. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih. Subscribe yang belum subscribe.